Haleluya, haleluya, Shalom Alaikum Bishim Habasyah, Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nursi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Saudaraku, kita masih membahas seputaran Koh Agustan yang dipanggil seorang ustadz. Masa sehatnya diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan nafas hidup, diberikan kesehatan. Dia pergunakan kesehatan dan nafas itu untuk mengolok-olok imannya yang lama, mengolok-olok agamanya yang lama. Bahkan minggu yang lalu kita melihat di mana dia berani menantang Yesus Hamasyah, menantang Yesus Kristus, dan dia berharap apakah dalam waktu sebulan dia kena azab atau tidak. Saudaraku, belum sampai sebulan dia langsung terkapar di tempat tidur. Ada orang yang bertanya kepada saya, apakah tidak ada bahan lain selain membahas Agustan? Sangat banyak bahan mengenai pelayanan, kesaksian, orang yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Tetapi hari-hari ini kita khususkan untuk membahas si Agustan. Kenapa? Karena kita menasehati dia, karena kita sayang sama dia. Kenapa kita yang nasihati? Saudara lihat, adakah di antara mereka orang-orang di sekitar Agustan yang menasehati dia, memberikan nasihat kepada dia, menegur dia, membina dia? Tidak ada, saudara. Bahkan dia dicap sebagai pahlawan, saudara. Dia pahlawan membela iman, membela keyakinannya, membela akidahnya, atau membela agamanya. Tetapi apa yang dia lakukan adalah salah besar. Dia membela agama, membela iman, keyakinan, akidahnya dengan mengolok-ngolok iman, kepercayaan orang lain, menentang Tuhan yang tidak dia imani lagi. Bahkan dia kentutin Alkitab, dia taruh Alkitab di pantatnya. Kita memberikan nasihat kepada dia agar orang-orang di sekitar dia, khususnya para mukallaf, tidak lagi mengolok-ngolok iman kekristenan, saudaraku. Inilah tujuannya kita bahas si mukallaf yang bernama si Agustan, yang selalu mengolok-olok iman kekristenan karena dia punya kepahitan yang luar biasa. Dia masuk ke agama lain, meninggalkan iman kekristenan karena kepahitan. Saya sangat yakin itu bukan gara-gara yang lain, tetapi karena kepahitan terhadap orang Kristen itu sendiri, atau terhadap gereja kah, pendeta kah, atau orang-orang di sekitar dia pada saat dia masih berada dalam agama Kristen. Saudaraku, saya pernah mendapatkan sebuah cuplikan video, saya lupa linknya dan saya cari nggak dapat lagi ya, di mana Agustan masa dia menjadi orang Kristen. Itu tutur katanya itu lemah lembut, tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung iman orang lain. Dia mengajarkan kasih kepada orang yang dia ajari. Dia ajarkan firman Tuhan. Tetapi begitu dia mengatakan mendapatkan hidayah, tutur katanya itu jauh daripada kata-kata hidayah. Tingkah lakunya malah dia sangat benci terhadap agama Kristen. Dia menantang Yesus Hamasyah, menantang Yesus. Bahkan dia meletakkan Alkitab di pantatnya dan dia kentutin itu Alkitab. Dan ada temannya yang datang menjenguk dia. Ketika ditanyakan, mana Alkitab yang kamu kentutin itu? Ditanyakan, ada itu Alkitabnya. Sudah lama. Ya, sudah lama sekali itu ada Alkitabnya. Tetapi ketika diambil, ada tempat kosong di situ, itu yang diambil. Padahal ketika ditanyakan, jawaban Agustan itu adalah ada itu Alkitabnya, sudah lama sekali tidak baca. Ya, dia berkata sudah lama sekali tidak baca. Lalu temannya itu berkata apa? Menjawab apa? Ya, untuk apa lagi kita baca, kita tidak beriman. Padahal saudaraku, setiap mukallaf tiap hari kita melihat, jarang sekali mereka membahas imannya, ya, mereka membahas kitabnya, mereka membahas ajarannya ataupun akidahnya. Selalu mereka membahas iman kekristenan. Kitab kita yang mereka bahas. Apakah mereka tidak bisa membaca kitabnya? Kemungkinan tidak bisa baca. Kenapa? Karena bahasa Arab. Mereka tidak belajar, ditambah lagi tidak belajar nahwu saraf, ditambah lagi tidak belajar tajwid, sehingga mereka malu untuk membaca kitabnya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu saudara ketahui, mereka selalu mengolok-ngolok iman kekristenan supaya kelihatan pinter hebatnya mereka. Padahal tidak bisa apa-apa. Ya,
Selalu, tiap saat, tiap waktu, tiap hari di media sosial, mereka membahas tentang Alkitab. Dengan cara apa mereka membahas? Dengan cara olok-olok menghina. Sementara Bapak Ibu, kalau kita membahas kitab mereka, langsung dibenturkan dengan hukum. Ramai-ramai, banyak orang teriak nama Tuhan, dan mereka tidak segan-segan mengatakan holol doroh. Wajib ini, wajib ini, wajib itu. Kita harus berdiri teguh membela ini, membela ini, membela itu. Nah, maka dari itu saudaraku, kita harus ulang ini supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitar Agustan, khususnya para mukallaf yang setiap saat mengolok, menghina iman kekristenan. Apakah dia ingin meniru orang yang lebih dulu mengalami hal yang tidak pernah dibayangkan? Ahmad Deedat 7 tahun lamanya dia terbaring di tempat tidur. Tidak bisa bicara, tidak bisa gerakkan tubuh, anggota tubuhnya. Makan pun susah, minum susah. Kenapa? Dia masa hidupnya selalu menghina iman kekristenan, menghina Roh Kudus, menantang iman kekristenan, menantang firman Tuhan. Pertanyaannya, siapa kalian? Ya, siapa kalian? Hanya manusia berdosa yang berani mengolok-ngolok, mengotak-ngatik firman Tuhan. Kami saja tidak berani mengolok-ngolok firman Tuhan. Kami tidak berani menentang firman Tuhan. Walaupun kami tidak hafal Alkitab, tetapi kami sangat menghormati akan Alkitab ini, dan kami sangat paham, sangat mengerti, sangat tahu apa isi firman Tuhan. Kenapa? Karena ditulis dalam bahasa ibu. Firman Tuhan bukan saja ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramek, dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa ibu. Ada bahasa Aceh, bahasa Nias, bahasa Mentawai, bahasa Padang, sekalipun sudah beberapa pihak meminta supaya dihapus, tetapi pernah itu ada bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa Jepang. Semua bahasa Alkitab itu sudah diterjemahkan sehingga mudah dipahami oleh para pengikutnya, orang yang percaya, beriman, bertakwa kepada Alkitab. Dan kami bersyukur Tuhan kami tidak pernah menuntut kami supaya kami harus menghafal Alkitab. Yang Tuhan suruh kepada kami, baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Ini yang Tuhan suruh. Ini yang firman suruh. Kami sangat hormat terhadap apa kata firman Tuhan. Alkitab ini kami sangat hormati. Kalian datang, mengolok-ngolok, kalian taruh Alkitab di pantat kalian. Seandainya kitab yang kalian imani diperlakukan oleh orang yang tidak seagama, seiman, seakidah dengan kalian, apa yang terjadi? Itu perlu kalian renungkan. Maka saya selalu menghimbau, meminta kepada pihak-pihak terkait, khususnya alim ulama maupun jamaah-jamaah tabligh yang lain, organisasi-organisasi Islam yang lain, supaya membina para mu'allaf ini, sehingga mereka tidak liar di media sosial, tidak asik membahas kitab suci orang lain, tidak asik menghina kitab suci orang lain. Jangan nanti ketika kami lakukan seperti ini, kami jawab tuduhan demi tuduhan, fitnahan demi fitnahan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap iman kekristenan, dibenturkan kami dengan hukum. Jangan seperti itu. Ya, ayo berpikir secara dewasa, berjalan di rel masing-masing, berjalan dan yakini, percaya, taati terhadap apa yang diimani, terhadap apa yang diyakini, tanpa perlu menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan. Kalau saudara melihat apakah saya mengolok-ngolok iman saudara, tidak pernah. Saya hanya menjawab lalu meluruskan terhadap olok-olokan kalian, terhadap fitnahan kalian. Tetapi kalian dengan gampang membentur kami dengan hukum penistaan. Ya, padahal dimulai semuanya itu dari kalian. Bagaimana ustadz yang kalian agungkan, yang kalian sanjungkan, Abdul Somad contohnya, dia berkata apa tentang salib? Ketika kami luruskan, banyak orang kebakaran jenggot. Dia berkata apa tentang Yesus Kristus? Dia bilang tidak mati di salib, padahal Alkitab mencatat. Ya, jangan urus kitab
urus saja kita masing-masing. Dia katakan apa setiap tahun baru maupun setiap Natal. Padahal kami yang merayakan Natal dan kami tidak pernah meminta supaya orang lain memberikan selamat ataupun mengucapkan selamat Natal kepada kami. Kami yang merayakan karena itu adalah perayaan yang kami lakukan, yang kami rayakan, dan itu adalah iman kami. Kenapa orang kalian yang sibuk sampai membubarkan ibadah kami? Apakah negara ini negara milik satu kaum, satu agama, satu organisasi? Kan tidak. Nah, ini perlu dijaga. Lalu pertanyaan lagi saudaraku, kembali lagi, kenapa hari-hari ini Habaget membahas si Agustan? Sudah saya jawab tadi Bapak Ibu. Supaya orang-orang di sekitar dia sadar, dikarenakan termasuk Agustan sadar, dikarenakan tidak ada orang yang membina si Agustan itu. Ketika dia kentutin Alkitab, tidak ada ustadz yang membina dia, datang kepada dia membina, tidak ada. Maka kita perlu bersuara supaya mereka disadarkan, bertobat, kembali ke jalan yang benar, minta ampun kepada Tuhan. Ingat, Ahmad Dedet 7 tahun lamanya dia terbaring di tempat tidur. Kita sangat sayangkan, sangat kasihan sekali ketika melihat Agustan. Beberapa hari dia terbaring di tempat tidur. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum, lalu dia sebut nama Tuhan, lalu dia menangis. Kita tak sanggup kita bayangkan rasanya. Seolah-olah kita yang mengalami. Dia yang menangis, kita yang mengalami rasanya. Tetapi sangat kita sayangkan, tidak ada satupun kiai, alim ulama, ataupun para ustadz yang datang untuk memberikan nasihat kepada dia. Bahkan ada beberapa channel membenarkan apa yang dilakukan oleh Agustan. Katanya itu bentuk daripada reaksi channel Kristen. Harusnya itu bina. Maka Alkitab luar biasa mengajarkan kami. Ketika ada orang yang mengolok-ngolok iman, mencaci maki, menghina, jangan pernah balas dengan alasan apapun. Doakan mereka, berkati mereka, dan kasihi sayangi mereka. Ini kata firman Tuhan. Jadi saudaraku, para pencinta channel Habaget sudah tahu ya jawabannya, supaya mereka sadar dan tidak lagi mengolok-ngolok iman yang tidak mereka imani. Berjalan di rel masing-masing, berjalan dalam akidah masing-masing, imani kitab masing-masing. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat dan menjadi pencerahan bagi kita semuanya, khususnya kepada para mukallaf yang masih menghina iman kekristenan. Setiap hari mengolok, mencaci maki iman kekristenan. Setiap hari membahas Alkitab. Kainama lihat bagaimana dia tiap hari, tiap saat dia membahas Alkitab. Di depan umum, di masjid, di musala. Dia olok-olok, dia kupas Alkitab dengan begitu keji penafsirannya terhadap Alkitab. Apakah ada pihak alim ulama, para kiai, untuk menegur dia, untuk membina dia? Tidak ada. Seperti pembiaran saudaraku. Maka kita harus bersuara. Bukan berarti kita melawan. Ya, kita harus bersuara. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak tahan, lalu menjawab tuduhan fitnahan mereka, ditangkap, dijebloskan, disiksa seperti saudara kita Bapak Muhammad Kece. Nah Bapak Ibu, kiranya ini benar-benar menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka dan bagi kita juga, supaya tidak perlu berperan kita dengan apa yang mereka lakukan, tetapi kita perlu terus bersuara supaya mereka terbina, ya, karena tidak ada yang membina mereka. Seandainya ada yang membina mereka, tidak mungkin mereka liar seperti itu. Ya, Shalom alaikum bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penjelasan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.